Halo semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat menonton. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kabarnya masih baik-baik saja, diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Dalam video kali ini, Mimin akan membahas alur cerita manhwa baru yang berjudul Seorang Player yang Ngalamin Regresi, atau judul aslinya Real Life Player. Manhwa ini ditulis oleh Siyun dan mempunyai 3 genre yang berbeda, yaitu action, adventure, dan juga fantasi. Oke, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada autor karena telah merilis manhwa ini. Dan juga saya tak lupa untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para translator yang sudah bersedia men-TL komik ini. Kalian sungguh luar biasa. Okelah, daripada kelamaan, yuk langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Dan seperti biasa, intro. Panel cerita diawali dengan memperlihatkan tentang sebuah sekelompok orang yang berkumpul untuk bertarung melawan kematian. Mereka ini merupakan sebuah party yang disebut dengan Party Gypsophilia. Orang yang memimpin party ini adalah seorang pria yang dijuluki sebagai The Undead, karena ia dikenal tak bisa dibunuh bahkan oleh dewa kematian sekalipun. Kita kemudian diperlihatkan sosok seorang pria yang mengenakan armor lengkap yang sedang membunuh seekor monster. Pria itu hanyalah seorang player berserker yang memiliki tujuan hidup hanya untuk membunuh monster saja. Pria keren kali ini bernama Noh Yuna. Bahkan salah satu dari 8 Black Dungeon di dunia ini yang belum pernah ditaklukkan oleh seorang player manapun bisa ia taklukkan seorang diri. Dungeon ini dikenal dengan sebutan The Depth of the Abyss atau jurang yang sangat dalam. Dan disinilah tempat pria undead ini bisa mengakhiri hidupnya yang sudah berlangsung selama 32 tahun lamanya. Yunha diperlihatkan sedang berjuang sendirian melawan banyak monster di sana. Dan dengan waktu yang cukup singkat, semua monster itu pun dilibat habis olehnya. Dan setelah monster kroconya telah habis, seekor ular besar bersisik putih kemudian keluar menghadapi Yunha. Dan tentu saja, ular bersisik putih itu sama sekali tidak menghambat Yunha. Setelah berhasil mengalahkan ular putih bersisik, seekor monster Chimera pun muncul dan seketika menyerang Yunha dengan sekuat tenaga. Yunha mencoba menebas kepalanya dengan menggunakan pedang. Tapi sayang, pedang yang ia gunakan berhasil ditangkap dan dihancurkan oleh Chimera tersebut dengan menggunakan kekuatan giginya. Dan itu cukup membuat Yunha terkejut. Dan monster Chimera itu berhasil menyerang Yunha hingga ia terlempar dan jatuh ke tanah. Tapi tak lama kemudian, ia kembali menyeimbangkan tubuhnya. Sepertinya tubuhnya sudah berada di ambang batas. Karena monster Chimera tersebut masih tetap bersikeras untuk menyerang Yunha, Yunha pun mau tak mau harus menggunakan pedang pendek yang ada di pinggul sebelah kirinya. Dan rupanya serangannya berhasil membunuh monster Chimera tersebut. Yunha saat ini tampaknya sudah tak punya banyak kekuatan lagi untuk bertarung. Dan saat ia berbalik ke arah belakang, terlihat pasukan prajurit yang awalnya ikut membantu semuanya nampak telah mati. Yunha melihat sebuah pedang panjang yang masih bagus yang tertancap pada mayat monster. Pedang itu kemudian ia ambil dan mulai berjalan ke arah bos dungeon berada. Baginya tidaklah menjadi masalah apabila ia hanya sendirian yang menghadapi bos itu. Sesaat kemudian, Yunha telah sampai di depan pintu masuk bos dungeon. Perlahan pintu gerbang bos dungeon pun akhirnya terbuka dan Yunha pun mulai memasukinya. Kegelapan yang pekat seketika menusuk ke dalam kulitnya. Dia sangat yakin bahwa penguasa Abyss kali ini pastilah berada di tempat ini. Bos Abyss kemudian terbangun dan menyerang Yunha dengan serangan yang luar biasa dahsyat. Sampai-sampai tubuh dari Yunha sendiri berhasil dilubangi oleh serangan tersebut. Dan ia terus terlempar dan menabrak sebuah dinding sampai retak. Rasa sakit itu tetap membuat Yunha masih bisa tersenyum. Sepertinya ia sudah ditakdirkan untuk dikubur di ruangan bos Abyss ini. Bos Abyss itu ternyata terlalu kuat, dan saat ini bisa dikatakan mustahil bagi umat manusia untuk bisa mengalahkan bos penguasa Abyss tersebut. Meskipun ia sudah dipastikan bakal mati, Yunha rupanya masih merasa bangga karena bisa mati di tempat terdalam di sebuah dungeon yang belum pernah ditaklukkan oleh manusia manapun. Ditambah lagi, ia dikalahkan oleh bos monster penguasa Abyss. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, rupanya masih ada seseorang yang sangat peduli kepada Yunha. Seorang wanita yang bernama Lee Yujiong.
Jeong secara mati-matian berusaha untuk menyembuhkan luka dalam milik Yunha. Yunha yang merasa sudah tak memiliki harapan lagi menyuruh Jeong untuk pergi dari tempat ini. Tapi Jeong menolak perintah itu. Sambil berlinang air mata, Jeong sebenarnya sudah mengetahui bahwa Yunha tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Jika saja ia bisa membuat sebuah keajaiban, maka pastinya ia bisa menyelamatkan nyawa Yunha. Detik-detik terakhir sebelum Yunha mati, ia sempat mengingat kenangan yang telah ia buat. Dirinya sudah tak punya penyesalan lagi. Yang dia khawatirkan hanyalah rekan seperjuangannya yang akan ia tinggalkan. Di dalam hatinya Yunha, ia sangat minta maaf kepada Jeong karena perjuangannya hanya bisa sampai di sini saja. Selain Jeong, masih ada satu rekan lagi yang sangat mencintainya, yaitu Baekhyun. Dia adalah wanita yang baru saja dewasa dan sangat mencintai sosok Yunha yang mempunyai banyak kekurangan ini. Jeong sekali lagi berteriak bahwa dia tidak akan membiarkan Yunha mati. Dan jika diperlukan, maka Jeong akan rela memberi waktu demi menghidupkan Yunha kembali. Jeong bahkan rela mengorbankan apapun demi mewujudkan keajaiban tersebut. Karena Jeong juga sangat mencintai sosok dari Yunha. Beberapa saat kemudian, cahaya berwarna kuning tiba-tiba turun dari langit dan menyinari mereka berdua. Cahaya kuning itu sepertinya merupakan keajaiban yang telah diminta oleh Jeong sebelumnya. Setelah terjadinya luapan cahaya kuning itu, penglihatan Yunha pun lambat laun samar-samar seakan berada di tempat lain. Dan ternyata, ia telah mengalami siklus regression, alias dia telah berhasil mengulang masa lalu pada waktu ia masih bayi. Dan di hadapan tubuh Yunha yang jadi bayi ini, terdapat ayah dan ibunya yang merasa sangat senang saat melihat Yunha telah bangun dari tidurnya. Awalnya Yunha mengira bahwa dirinya hanyalah flashback doang, tapi ternyata ia benar-benar berada di masa lalu saat ini. Untuk memastikan kebenarannya, Yunha mencoba untuk mengangkat tangannya ke arah atas, dan benar saja dirinya bisa menggerakkan tubuhnya. Tangannya kemudian dipegang oleh sang ibu. Yunha terkejut mendapati sebuah fakta bahwa ia tidak jadi mati. Malahan ia kembali ke waktu kelahirannya. Tentu saja ini adalah hal yang sangat mustahil untuk dilakukan. Tapi Yunha kemudian mengingat perkataan Jeong sebelumnya, bahwa dia akan melakukan apa saja agar hadiah berupa keajaiban bisa terjadi. Dan Jeong pasti telah mengaktifkan keajaiban tersebut sebelum dirinya mati. Yunha tidak merasa begitu terkejut kalau Jeong bisa melakukan hal itu, karena skill yang dimilikinya setara dengan 12 zodiak. Jujur saja, Yunha tak menyangka dapat melihat wajah kedua orang tuanya lagi. Seingatnya, mereka berdua akan mati pada saat invasi monster dimulai, pada saat ia berusia 6 tahun. Dan sejak saat itu, Yunha pun hidup dan tumbuh dengan dipenuhi kebencian pada monster. Dan tanpa disangka, ia diberikan kesempatan kedua untuk hidup. Jadi kali ini, ia akan merubah masa depan dengan tangannya sendiri. Yunha terlihat mengepalkan tangannya tepat di hadapan kedua orang tuanya, dan itu nampak sangat lucu. Meskipun ia masih membawa ingatannya saat mengalami regresi, namun saat ini dia hanyalah seorang bayi biasa yang lemah. Dengan kata lain, ia tak bisa melakukan apapun. Kegiatannya saat ini hanyalah makan, buang air, dan tidur. Tapi selain itu, akhirnya ia bisa mendapatkan kegiatan lain yang bisa membuatnya ngos-ngosan, yaitu berguling ke sana kemari. Sang kakak yang melihat tingkah laku adiknya yang seperti itu, kemudian menyemangati Yunha agar bisa berguling dengan semangat. Dan dia ini bernama Noh Yunah. Usianya 4 tahun lebih tua daripada Yunha. Ingatan tentang kakaknya dulu ternyata lebih kabur ketimbang ingatannya tentang orang tuanya. Tetapi ada satu momen yang tidak bisa ia lupakan mengenai kakaknya itu, yaitu pada hari ketika mereka berdua kehilangan orang tuanya akibat ulah monster yang menyerang kota. Dan sang kakak merangkul adiknya dengan sangat erat sambil mengatakan bahwa dia akan melindungi adiknya itu. Setelah Yunha berhasil berguling, kakaknya pun menangkap dan memeluknya sambil mengatakan kalau adiknya itu sangatlah pintar. Sang kakak sangatlah tertarik kepada sang adik. Mana atau energi sihir tersebar di seluruh penjuru dunia, dan mana bahkan terdapat di udara meskipun kadar mananya cukup kecil. Yunha yang masih berusia 9 bulan sudah mampu untuk menyerap mana tersebut. Hal itu ia lakukan karena di waktu sebelum mengalami regresi, ia cukup merasa menyesal karena dia tidak mempunyai mana yang cukup di dalam tubuhnya. Dan karena hal itu, ia pun mengalami banyak kendala. Maka dari itu, ia pun berinisiatif untuk mengumpulkan mana dari sekarang, meskipun sedikit demi sedikit.
sedang fokus untuk mengumpulkan mana. Tiba-tiba sang kakak kemudian datang dan menanyakan apa yang dilakukan oleh adiknya. Nah, di sini Yunha ternyata mendapatkan sebuah fakta baru saat melakukan proses penyerapan mana, yang dimana tanpa diduga mana dari sang kakak rupanya memiliki jumlah yang sangat besar. Namun karena sang kakak memiliki jumlah mana yang terlalu banyak, maka sangat disayangkan. Sang kakak akan merasakan kondisi di mana mananya yang akan meluap atau overflow. Dan kondisi ini jelas bisa membahayakan nyawa dari sang kakak. Nah, untuk mengurangi penyebab mana yang meluap itu, Yunha pun berinisiatif untuk membantu kakaknya agar bisa mengendalikan mana miliknya sebelum semuanya terlambat. Di samping itu, sang kakak rupanya datang kepada Yunha untuk mengajarinya cara berjalan. Ya, inilah kasih sayang dari sang kakak kepada sang adik. Singkat cerita, waktu tak terasa telah berlalu. Yunha saat ini sudah menginjak usia 4 tahun. Ia kini sudah pandai berjalan dan pandai berbicara. Dan juga seiring bertambah usianya, kegiatannya pun juga ikut bertambah. Dan tentu, waktunya di luar rumah juga tak boleh dilupakan. Kita diperlihatkan Yunha bersama kakaknya Yunah sedang mengunjungi taman bersama. Dan di sana mereka telah ditungguin oleh teman-temannya Yunah. Mereka berdua disambut dengan hangat oleh ketiga temannya Yunah. Selain Yunah populer di kalangan anak-anak, Yunah juga rupanya populer di antara para tetangga di lingkungan sekitar. Dan Yunha malahan sebaliknya, dia tidak populer sama sekali. Sesaat kemudian, datanglah seorang anak perempuan yang memanggil dan menghampiri Yunha. Anak perempuan ini sepertinya tidak merasa senang saat Yunha ikut bermain bersama mereka. Yunha memberikan alasan yang jelas bahwa dirinya juga dipaksa untuk datang kemari. Dan di sini, Yunha menyebut anak perempuan itu dengan sebutan Minji yang gendut. Minji dengan sangat marah menyuruh Yunha untuk tidak memanggilnya dengan sebutan seperti itu, karena nama aslinya adalah Kim Minji. Meskipun Minji marah-marah, Yunha tetap tak peduli dengan omongannya. Dia sengaja menambahkan kata gendut di depannya, karena Minji memang dikenal sangat rakus. Setelah itu, Yunha pun bertanya bakal main apa hari ini. Dan salah satu anak berisi di tempat itu kemudian menawarkan untuk bermain polisi dan maling dengan alasan jumlah orangnya yang sudah banyak. Jujur saja, Yunha sama sekali tidak tertarik dengan permainan ini, karena bagaimanapun juga dia nyatanya sudah dewasa. Di dalam hatinya, ia juga sebenarnya bertanya-tanya, mengapa ia harus ikutan bermain dengan anak-anak ketika umurnya yang asli sudah mencapai 34 tahun dan juga ditambah 4 tahun setelah regresi. Sementara itu, Yunha dengan sangat gembira kemudian mengatakan bahwa ia akan mengajarinya cara bermain polisi dan maling, karena berhubung ini adalah kali pertama bagi Yunha untuk bermain permainan tersebut. Melihat sang kakak tersenyum dengan gembira seperti itu sama sekali bukan hal yang buruk. Singkat cerita, permainan pun telah usai. Mereka berdua kini berjalan pulang ke rumah. Di jalan, Yunha mengeluh karena pakaian dan tubuhnya sangat kotor akibat habis bermain. Yunha cuma bisa tertawa kecil. Kemudian Yunha bertanya, bukankah tadi itu cukup menyenangkan? Dan Yunha dengan wajah yang malu-malu tidak menyangkal hal itu. Sesaat kemudian, raungan anjing hitam seketika terdengar di suatu lorong di samping kanan mereka. Yunha dengan sigap kemudian berdiri berusaha melindungi Yunha. Meskipun ia telah bertindak seperti itu, ia juga sebenarnya masih merasa ketakutan dan juga masih gemetaran saat menghadapi anjing itu. Dengan nada yang gemetaran, Yunha meminta kepada Yunha untuk tidak merasa khawatir, karena sang kakak akan selalu melindunginya. Seketika itu juga, Yunha pun mengingat kilas balik saat sang kakak melindunginya terakhir kali dari serangan monster waktu itu. Dan karena kilas balik tersebut, Yunha pun menarik tangan kakaknya dan memintanya untuk mundur. Dirinya sangat menyesali perbuatannya di masa lalu. Ia di waktu itu tidak bisa melakukan apapun. Waktu itu, ia hanya bisa gemetaran saat dirangkul oleh sang kakak. Tapi sekarang situasinya telah berbeda. Di kehidupan kali ini, Yunha lah yang akan melindungi Yunha, sang kakak. Aliran mana yang berbentuk petir biru yang kuat kemudian dikeluarkan oleh Yunha. Dan dengan petir biru tersebut, ia pun mengancam anjing hitam itu untuk segera pergi dari hadapan mereka berdua. Dan benar saja, anjing hitam itu mulai merasa ketakutan dan mulai berlari menjauhi mereka. Yunha sengaja mengeluarkan aliran mana tersebut, karena bagaimanapun juga, Yunha memang berniat untuk mengajari kakaknya mengenai hal ini. Di lain sisi, kakaknya hanya tertawa bahagia dan menarik tangannya Yunha untuk segera pulang ke rumah, dengan alasan sang ibu mungkin sudah merasa khawatir.
Nah, senyuman itulah yang selalu ingin dilindungi oleh Yunha. Insiden yang menimpa keluarganya sebelum regresi itu terjadi pada saat ia berumur 6 tahunan. Yunha harus berhasil mencegah insiden itu bagaimanapun caranya. Untuk mengubah garis masa depan, Yunha rela akan melakukan segalanya. Cerita dilanjutkan dengan memperlihatkan sebuah gasing yang diputar dengan aliran mana. Yunha rupanya sedang mengajari kakaknya mengenai cara mengontrol mana terhadap suatu benda. Tetapi meskipun telah dicoba berkali-kali, sang kakak rupanya tetap saja salah dalam menggunakannya. Yunha sekali lagi memberitahu sang kakak untuk memberikan tekanan yang konstan pada arah yang sama. Hal itu bertujuan agar gasing yang dialiri mana tersebut tidak terjatuh. Yunha tidak menyangka bakal sesulit ini. Yunha tak habis pikir, sang kakak yang terlahir dengan tubuh yang diberkahi dengan mana dalam jumlah yang banyak malah tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikannya. Ya, bagaimanapun juga, itulah keadilan yang ditetapkan di dunia ini. Yunha nampaknya masih belum menyerah. Ia kemudian berdiri dan memberitahu Yunha kalau dia akan memutar gasingnya dengan sangat hebat. Setelah itu, Yunha pun mengarahkan kedua tangannya kepada gasing tersebut. Gasing tersebut seketika berputar dengan kencang, tapi tak lama kemudian, gasing yang dialiri oleh mana itu kemudian berada di luar kendali dan memantul-mantul dengan cepat di dalam ruangan tersebut. Yunha paham bahwa Yunha masih harus banyak belajar lagi. Latar kemudian berpindah ke ruang keluarga, di mana mereka berempat sedang duduk di sofa sambil menonton suatu acara menyambut tahun baru di televisi. Sang ibu mulai membuka topik pembicaraan mengenai Yunha yang akan dimasukkan ke dalam sekolah TK. Karena berhubung Yunha sudah berusia 6 tahun saat ini. Yunha menjawab dengan wajah yang datar kalau dia sangat malas untuk bersekolah. Sang ibu tak menyangka kalau Yunha berubah pikiran. Padahal sebelumnya ia sudah berjanji bakalan masuk TK. Yunha memang dikenal sebagai anak nakal saat ia kecil. Dan ia di suatu waktu telah membuat janji dengan ibunya bahwa dia akan masuk ke sekolah TK pada saat ia berumur 6 tahunan. Sejujurnya, dia mana sudi terjebak di antara bocah-bocah yang cengeng dan juga berisik di sana. Memikirkan hal itu saja membuat Yunha sakit kepala. Nah, kita berpindah ke cara penyambutan tahun baru di televisi. Sepertinya tinggal semenit lagi menuju tahun baru. Dan hari ini akan menjadi sebuah sejarah yang tercatat di dalam buku sejarah masa depan. Dan penonton dipersilakan untuk melihat seorang reporter yang sedang mengunjungi situs bersejarah bersama-sama. Reporter tersebut mereview sebuah kuil yang bernama kuil Jongmyo. Kuil ini merupakan warisan leluhur yang telah ditinggalkan oleh raja dan ratu yang terhebat. Mereka berasal dari dinasti Joseon, dan era baru Korea Selatan nampaknya akan segera dimulai. Yunha yang mendengar kalimat era baru kemudian mulai mengingat suatu fenomena di mana manusia mulai mengetahui cara menggunakan mana. Manusia hanya tertarik tentang cara penggunaan mana saja. Mereka sama sekali tak tahu mengenai mana omnipresence atau kemahahadiran. Dengan kata lain, saat mana mereka sudah terkumpul, maka mereka bisa menciptakan monster. Dan di tahun 1999 ini, sebelum dimulainya abad ke-21, insiden itu pun akhirnya dimulai. Sebuah insiden yang disebut dengan kehancuran 1999. Terlihat banyak macam monster yang menguasai daerah langit dan darat di kota Korea. Korea Selatan bahkan kehilangan 30% dari populasinya akibat dari insiden tersebut. Umat manusia di kala itu dihantui oleh ketakutan yang tiada tara. Mereka hidup dalam bahaya setiap harinya, dengan menanggung risiko bahwa monster akan muncul di mana saja. Dan di era baru tersebut, Yunha menjelaskan bahwa bentuk pemerintahan yang lama telah kehilangan banyak kekuatannya. Kekuatan yang dimaksud adalah kuasa yang mampu untuk menggantikan para monster yang berdatangan ini. Maka di saat itu, mana atau energi sihir pun menjadi kriteria baru untuk membagi kelas sosial yang telah ada. Sebuah kekuatan substantif atau hal pokok dan sebuah kekayaan di Korea Selatan. Dan itu bersamaan dengan munculnya para player yang memiliki mana yang kuat pula. Mereka melengsarkan pemerintahan sebelumnya dan kembali muncul sebagai kekuatan baru yang masih berkembang. Namun, pada saat stabilitas negara berangsur-angsur pulih, kerusakannya malah sudah terlalu besar. Dan akibatnya, seluruh kota pun akhirnya diblokir. Dan wilayah-wilayah yang diisolasi tersebut hanya bisa menunggu hal yang tidak pasti. Nah, di Korea yang baru ini, yang awalnya berisi keputusasaan, akhirnya mulai muncul percikan harapan.
Kita kemudian diperlihatkan sesosok wanita yang sedang menggunakan pakaian adat yang keluar dari sebuah kuil. Wajahnya sangat cantik, membuat orang-orang yang menonton acara live tersebut termasuk Yuna menjadi terpesona. Sosok wanita itu disebut sebagai Celestial Maiden yang bernama Lim Ga-il. Dia ini adalah mantan aktris nasional dan saat ini ia ditunjuk untuk menjadi Celestial Maiden akhir tahun. Nah, wanita inilah yang mampu mencegah terjadinya mana omnipresence. Karena wanita ini memiliki trait atau sifat yang bisa menghilangkan mana, yang dimana hal itu ia dapatkan dari sebuah hadiah pemberian organisasi yang disebut dengan White Silver. Player yang mempertahankan altar atau kuil disebut sebagai 12 zodiak, di mana merekalah yang akan menjadi pedang pelindung bagi Korea Selatan. Meskipun di atas kertas telah tertulis bahwa player diatur oleh Biro Manajemen Mana, namun kenyataannya kebanyakan player yang memiliki kekuatan memilih untuk bekerja pada sebuah klan. Wanita yang bernama Lim Ga-il ini dikenal bisa menghentikan monster. Maka dari itu, ia pun menanggung opini dari publik dan juga harapan negara bergantung di atas pundaknya. Kemudian ia pun menunjuk player-player terkuat yang dijuluki 12 zodiak sebelumnya. Player yang telah menjadi salah satu dari 12 zodiak ini dan masih bergabung dalam sebuah klan, maka mereka pun bisa menggunakan dua kekuatan yang berbeda, yaitu kekuatan dari Biro Manajemen Mana sekaligus kekuatan dari klan mereka masing-masing. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan kekuatan yang bisa mengendalikan industri player. Kita kemudian diperlihatkan player yang dijuluki 12 zodiak itu sedang memegang sebuah pedang dan berlutut di hadapan Celestial Maiden. Celestial Maiden kemudian memberikan berkat kepada 12 zodiak tersebut agar mereka selalu melayani negara ini. Setelah memegang bola kristal yang ada di hadapannya, Celestial Maiden pun mulai memohon kepada Dewa Langit dan juga Dewa Bumi. Bola kristal kemudian bersinar dengan terang. Cahaya biru terang itu kemudian menyebar ke seluruh kota dengan sangat indah. Sang reporter menyebutkan bahwa kepompong telah dikeluarkan, yang artinya cahaya biru yang menyinari dan menyelimuti kota itu sekarang menjadi seal atau tameng yang berfungsi untuk mengatasi mana omnipresence. Cahaya itu mengitari langit kota Seoul dengan cahaya keperakan. Yuna yang sudah sangat tertarik kemudian memilih untuk melihatnya secara langsung melalui beranda rumahnya, dan Yunha juga ikut jalan di belakangnya. Yuna sangat terpana dengan pemandangan yang ada di langit saat ini. Seal di malam hari ini sepertinya lebih indah daripada petasan di malam tahun baru. Tak lama kemudian, ayah dan ibu pun ikutan melihat langit beranda bersama-sama. Sang ayah kemudian menyentuhkan kedua telapak tangannya seraya berdoa bahwa sekarang akhirnya mereka bisa hidup dengan tenang tanpa adanya monster. Sang ibu rupanya nampak sama. Ia ikutan berdoa sambil mengucapkan terima kasihnya kepada Celestial Maiden. Semua keluarga di kota Seoul malam itu serentak keluar ke beranda dan ikut berdoa kepada para dewa. Yuna yang melihat ayah dan ibu mereka berdoa duluan, akhirnya ingin ikutan berdoa juga. Dan Yuna meminta kepada Yunha untuk ikut berdoa bersamanya. Di lain sisi, Yunha bicara di dalam hati. Mereka semua ini sebenarnya berdoa kepada siapa? Yunha bertanya seperti itu karena ia telah tahu faktanya, bahwa makhluk yang disebut sebagai dewa itu nyatanya tidak ada. Semenjak hari di mana dunia ini hancur, dewa pun ikutan mati di sana. Sesaat kemudian, langit yang awalnya berwarna biru cerah berkat seal Celestial Maiden kemudian mulai berubah gelap kembali. Sementara itu, Yuna dengan khusyuk berdoa sambil tersenyum. Ia berdoa memohon kepada dewa agar keluarganya selalu bisa bahagia. Yunha hanya menatap sebentar ke arah Yuna. Kemudian ia pun mulai tersenyum. Yunha perlahan mulai sadar akan sesuatu. Setidaknya, di kehidupan keduanya ini, Yunha ingin membuat keluarganya juga bisa bahagia. Dan akhirnya, Yunha pun ikut berdoa bersama dengan Yuna. Pada saat kalender Celestial tahun ke-1, Noh Yuna kini telah berumur 6 tahun. Insiden itu rasanya sudah seperti ada di depan mata. Sebuah insiden di mana ia akan kehilangan semua anggota keluarganya. Saat ini, Yunha sudah berumur 6 tahun. Dan inilah saatnya baginya untuk masuk sekolah TK. Nama sekolahnya adalah Taman Kanak-Kanak Doan. Dan Yunha berada di kelas yang disebut dengan Grand Pine. Kita kemudian diperlihatkan seorang guru di kelas itu yang bernama Pak Tayo. Pak Tayo memberikan sebuah kejutan bahwa hari ini mereka mendapatkan teman baru. Dan Pak Tayo mempersilahkan Yunha untuk memperkenalkan dirinya. Yunha kemudian memperkenalkan dirinya dengan wajah yang cukup datar.
Namanya adalah No Yunha, dan saat ini ia berumur 6 tahun. Dan Yunha berharap mereka semua bisa menjalin hubungan baik dengan dirinya. Di kelas itu diperlihatkan ada beberapa anak yang tidak mempedulikan sesi perkenalannya Yunha. Pak Tayo cukup merasa heran karena perkenalannya sangat singkat. Pak Tayo merasa kalau anak lelaki di kelas ini sepertinya ingin berteman dengan Yunha. Yunha membalikan wajahnya sambil tersenyum ragu. Yunha di dalam hati berkata kalau dia sama sekali tidak ingin berteman dengan bocah ingusan dan juga bocah cengeng. Tak lama kemudian, seorang anak perempuan di kelas itu kemudian berteriak sambil menunjuk ke arah Yunha. Ya, betul sekali. Anak perempuan ini adalah Minji. Minji bertanya kepada Yunha mengapa ia malah masuk di kelas mereka. Sambil melipat tangannya, Yunha cuma berkata dengan santai, ternyata ada Minji gendut di kelas ini. Dan Yunha juga bertanya mengapa Minji bisa berada di kelas ini. Minji seketika itu langsung berdiri dan berteriak kepada Yunha untuk berhenti memanggilnya dengan sebutan itu. Karena suasananya tidak kondusif, Pak Tayo pun melerai mereka berdua. Pak Tayo mengizinkan mereka berdua bermain dengan bebas, sampai waktu makan siang telah tiba. Pak Tayo menghentikan perkataan dari Yunha. Pak Tayo yakin kalau di hari pertamanya ini, Yunha pasti masih merasa gugup. Maka dari itu, Pak Tayo meminta kepada semuanya agar bisa akur dengan Yunha. Setelah Pak Tayo berkata seperti itu, anak-anak pun dengan cepat mulai berdiri dan berkumpul di dekatnya Yunha. Yunha ditanyain di mana rumahnya, apakah dia main rumah-rumahan, dan bahkan apakah dia tahu cara berhitung tambah dan kurang. Melihat Yunha didekati seperti itu, Pak Tayo pun berkesimpulan bahwa sepertinya ia tidak perlu mengkhawatirkannya. Singkat cerita, setelah kelas telah berakhir, Yunha kemudian berjalan pergi ke ruangan baca kanak-kanak. Akhirnya, Yunha bisa terbebas dari keroyokan pertanyaan anak-anak itu. Dan itulah juga salah satu alasan bagi Yunha membenci anak-anak. Setelah masuk ke dalam, Yunha tampaknya menyukai tempat itu. Tempat itu lumayan sunyi, meski buku yang telah disediakan memang untuk anak-anak. Tapi setidaknya, Yunha bisa menghabiskan waktunya sambil membaca sebuah buku di sini. Setelah menarik satu buku, Yunha pun pergi duduk di sebuah kursi dan mulai membaca dengan wajah yang datar di atas meja. Di sebelahnya terlihat seorang anak perempuan yang lagi memperhatikan Yunha yang sedang membaca. Melihat tampang dari Yunha yang seperti acuh tak acuh, membuat anak perempuan dengan pita pink itu menjadi sangat terpana kepada Yunha. Sesaat kemudian, anak perempuan tersebut kemudian didatangi oleh sekelompok anak laki-laki yang suka membulinya. Di sini, seorang anak laki-laki yang bernama Choi Yun Hyuk mulai bertanya kepadanya tentang mengapa ia malah membaca buku lagi. Padahal membaca buku itu sangatlah membosankan. Yun Hyuk ditemani oleh dua anak laki yang lain. Di sebelah kiri ada anak lelaki bernama Ma Bang Jin dan di sebelah kanan ada anak lelaki yang bernama Yong Sung Jin. Di sini, anak perempuan yang memakai pita berwarna pink itu diketahui bernama Jeong Hayang. Yun Hyuk kembali memberikan dua pertanyaan. Kenapa Hayang sama sekali tidak mempunyai seorang teman? Dan mengapa selama ini Hayang selalu terlihat sendirian? Didatangi oleh kelompok Yun Hyuk seperti itu membuat Hayang merasa ketakutan. Yun Hyuk seketika mengambil pita pink yang ada di kepalanya sambil mengatakan, mengapa dia masih memakai pita yang jelek ini? Hayang berusaha mengambil kembali pita miliknya. Hayang memberikan penjelasan bahwa pita pink tersebut merupakan hadiah dari ayahnya. Maka dari itu, Hayang minta tolong buat dikembalikan. Yun Hyuk yang memang tipe anak jahil cari perhatian kayak gini, tentu tidak serta-merta ingin mengembalikan pita milik Hayang. Yun Hyuk kemudian mulai berlari dan melempar pita tersebut secara bergantian dengan anak lelaki yang lain. Karena terus dipermainkan seperti itu, Hayang pun rela memohon dengan tulus agar Yun Hyuk bisa mengembalikan pita tersebut. Yun Hyuk hanya menjulurkan lidahnya kepada Hayang. Perbuatan keterlaluan mereka ini membuat Yunha yang lagi dalam mode pendiam pun akhirnya mulai berbicara. Yunha dengan suara yang lantang mengatakan kalau mereka memanglah bocah ingusan. Perkataan dari Yunha itu sempat membuat semuanya terdiam sejenak. Yun Hyuk dengan tatapan yang dingin kemudian menyuruh Yunha untuk mengulangi perkataannya itu. Yunha yang sudah tidak tahan kemudian mulai berdiri dari tempat duduknya dan mulai berjalan ke hadapan Yun Hyuk. Yunha kembali mengulangi perkataannya bahwa sikap dari Yun Hyuk itu sangatlah kekanak-kanakan. Dan Yunha memberikan pertanyaan kepada Yun Hyuk, apakah Yun Hyuk merasa sangat senang saat menindas orang lain seperti ini? Yun Hyuk yang awalnya mendengar ucapan dari Yunha kemudian mulai melayangkan pukulan kepadanya.
Tetapi pukulan seorang bocah ingusan sepertinya tidak ada apa-apanya di hadapan Yunha. Yunha dengan cukup santai menghindari pukulan tersebut. Setelah itu, dengan menggunakan satu kakinya, Yunha seketika berhasil membalikan tubuh dari Yunhyuk. Pita yang telah diambil oleh Yunhyuk kemudian lepas dari genggamannya. Dan Yunha lagi-lagi dengan santainya menangkap pita tersebut dan mengembalikannya kepada Hayang. Di sini, Yunha memberikan satu pesan kepada Hayang, yaitu lain kali, jangan biarkan mereka mengambil sesuatu yang berharga darimu. Yunhyuk yang telah terjatuh ke lantai tidak akan membiarkan Yunha kabur begitu saja. Di dalam hati, Yunha tak menyangka bakal diancam seperti itu oleh bocah 6 tahun. Yunha kemudian membalikkan wajahnya dan menatap Yunhyuk beserta teman-temannya dengan tatapan yang mengancam. Dan hanya dari tatapan itu pun, kelompok Yunhyuk menjauh dari hadapan Yunha dan Hayang. Yunhyuk bilang bahwa dia akan membalas perbuatannya itu nanti. Setelah kelompok Yunhyuk telah pergi, lengan bajunya Yunha kemudian dipegang oleh Hayang. Hayang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yunha karena telah mengembalikan pita miliknya. Yunha yang melihat ke arah Hayang kemudian mengingat anak yang bernama Minji dan juga Yunhyuk barusan. Yunha melihat mereka berdua memiliki jumlah mana di atas rata-rata dan sebagian besar anak-anak di sekolah ini hanya memiliki mana yang biasa-biasa saja. Nah, Yunha rupanya cukup penasaran dengan jumlah mana yang dimiliki oleh Hayang ini. Setelah dicek menggunakan kekuatan dari matanya, Yunha seketika terkejut saat melihat jumlah mananya. Dan sepertinya, mana yang dimiliki oleh Hayang ini bahkan lebih banyak daripada jumlah mana yang dimiliki oleh kakaknya. Nah, yang membuat Yunha semakin heran, yaitu mengapa Hayang ini bisa pandai mengendalikan mana yang besar itu. Karena kelihatannya, mana miliknya seperti telah teratur. Perempuan sepertinya seharusnya bisa menjadi salah satu 12 zodiak di masa depan nanti. Tapi anehnya, Yunha sama sekali tidak pernah mendengar namanya di kehidupan sebelumnya. Yunha perlahan melihat wajah Hayang dalam jarak yang sangat dekat. Yunha melanjutkan, walaupun Hayang tidak menjadi seorang player, tapi setidaknya dia pasti akan tetap terkenal dengan jumlah mananya yang sangat besar ini. Meski Yunha masih penasaran tentang hal itu, setidaknya Yunha harus bisa berteman dengan perempuan yang bernama Hayang ini. Yunha tanpa ragu-ragu kemudian mengelurkan tangannya dan mengajak Hayang untuk berteman. Hayang yang masih merasa heran, ada apa ini tiba-tiba, tetap menerima ajakan pertemanan dari Yunha. Yunha kembali berucap di dalam hati, dia yang hidup di dunia pada waktu sekarang ini merupakan puncak kekuatan. Jadi hal ini akan sangat menguntungkan bagi Yunha karena potensi yang dimiliki oleh Hayang ini sangatlah besar. Di sini Hayang kembali mengucapkan terima kasih dengan nada yang gugup. Dan tanpa disangka, Hayang sendirilah yang malah mengajak Yunha untuk menjadi teman dekat. Setelah itu, latar kemudian berpindah ke rumah Yunha. Yunha dibuat terkejut saat sang ibu memakai karangan bunga yang telah ia buat di sekolah. Dan sang ibu sangat berterima kasih kepada Yunha atas hadiah itu. Yunha menduga bahwa sang ibu pasti telah mengambil karangan bunga tersebut dari dalam tasnya. Dan rupanya bukan hanya Yunha yang memberikan karangan bunga. Yunha juga ikut memberikan karangan bunga miliknya kepada sang ibu. Dan sang ibu mengatakan kalau karangan bunga milik Yunha lebih cantik dan lebih kelihatan asli. Yunha tak menyangka kalau kerajinan itu merupakan karangan bunga yang telah dibuat oleh Yunha. Yunha sepertinya tidak berbakat dalam membuat kerajinan tangan. Karena waktu itu Yunha sendirilah yang memberikan kerajinan tangan miliknya kepada Yunha. Sang ibu bilang dia tahu bahwa Yunha melipat 3 karangan bunganya sekaligus. Jadi mungkin saja 2 karangan bunga itu adalah hadiah untuk Yunha dan sang ayah. Mendengar ucapan dari sang ibu itu, Yunha menjadi sangat tidak sabar menerima karangan bunga dari Yunha. Sesaat Yunha cuma terdiam sejenak. Kemudian ia pun tertunduk melihat karangan bunga buatannya itu. Yunha mengatakan bahwa yang satu ini ia buat secara khusus untuk sang nenek. Seingatnya Yunha, sebelum ia mengalami regresi dulu, sekolah dasarnya Yunha menyuruh semua siswa dan siswi untuk membentuk sebuah karangan bunga. Hal itu bertujuan untuk menyambut hari orang tua. Meski saat itu, Yunha sudah tak punya orang tua lagi akibat invasi dari monster. Tapi Yunha tetap membuat karangan bunga itu karena hal itu diwajibkan. Dan pada saat ia pulang ke rumah, Yunha akan menjejalkan karangan bunga jelek miliknya itu ke dalam tasnya. Dan setelah itu, sang nenek yang mengatur tasnya Yunha pun mengambil karangan bunga tersebut dan diletakkan di jalan masuk rumah. Meski Yunha selalu membuat karangan bunga itu setiap tahun, Yunha tak pernah sekalipun memberikan karangan bunga tersebut secara langsung. Karena waktu itu ia sempat mengira apabila ia telah menyerahkan karangan bunga itu kepada sang nenek, maka rasa rindunya terhadap keluarga sekaligus kebenciannya terhadap monster akan tercampur aduk.
Jadi Yunha tak mampu untuk mengungkapkan isi hatinya kepada sang nenek sampai akhir hayatnya. Nah, itulah kenapa di kehidupan keduanya ini, ia akan memastikan bahwa isi hatinya bisa tersampaikan kali ini. Pada tanggal 4 Mei, pemerintahan Celestial Maiden memutuskan untuk membuka sebuah jalan yang sebelumnya jalan tersebut telah dibatasi. Hal itu bertujuan agar para warga bisa menemui keluarganya masing-masing pada bulan keluarga. Demi melindungi keamanan warga dari serangan monster, di jalan yang telah dibuka itu, pemerintah pun memperkerjakan player secara masif. Tetapi di suatu waktu, terdapat keraken yang muncul tanpa peringatan satupun. Akhirnya, banyak korban jiwa yang berjatuhan, dan itu termasuk keluarganya Yunha. Itu terjadi ketika mereka berempat ingin berkunjung ke rumah nenek. Kita kemudian berpindah kepada sang ayah, di mana sang ayah berencana menggunakan liburan akhir pekan yang panjang ini untuk berkunjung ke rumah nenek. Saat itu, Yunha seketika terdiam sambil berkeringat dingin. Di dalam hati, ia tak menyangka bakal terjadi secepat ini. Yunha harus mencegah mereka bertiga bagaimanapun caranya, agar mereka tidak jadi mengunjungi rumah nenek. Yunha memberikan pertanyaan kenapa mereka pergi ke rumah nenek. Sementara itu, Yunha di dalam hati mengatakan bahwa nenek yang mereka maksud di sini adalah nenek dari pihak sang ibu. Mengapa seperti itu? Itu karena sang ayah merupakan seorang yatim piatu. Jadi, Yunha dan Yunah hanya memiliki nenek dari pihak sang ibu saja. Sebelum Yunha diregresikan, dirinya telah tumbuh di bawah asuhan dari sang nenek. Dan itu terjadi setelah Yunha kehilangan keluarganya. Sang nenek selalu menjaga Yunha setiap saat. Setiap nenek melihat Yunha, nenek hanya melihat fisiknya saja yang masih hidup, tapi mentalnya sudah seperti orang mati. Emosi dari Yunha menjadi hancur berantakan akibat dari insiden itu. Sang ayah kemudian menjawab pertanyaan dari Yunha, mengapa ia malah memilih untuk liburan ke rumah nenek. Itu karena mereka berempat tak pernah bepergian sama sekali dari kota Seoul, dengan alasan banyak bahaya di luar sana. Tapi pada tahun ini semuanya bakal berbeda. Sang ayah sangat yakin semuanya bakal aman, karena pemerintah sendirilah yang menjamin bahwa mereka akan memperbaiki seluruh jalanan yang telah rusak. Yunha yang hanya dari tadi diam saja mulai memanggil ayah dan ibunya dengan lembut. Yunha bertanya kepada mereka berdua bahwa tak bisakah mereka bertemu nenek di lain waktu saja. Sang ayah dan ibu hanya diam sejenak sambil kebingungan. Sang ibu kemudian menghampiri Yunha dan mengatakan perihal karangan bunga yang telah ia lipat sebelumnya. Bukankah karangan bunga tersebut akan diberikan langsung oleh Yunha sendiri? Yunha tidak menyangkal perkataan dari sang ibu. Dia juga sebenarnya sangat ingin bertemu dengan nenek. Tetapi Yunha bersikeras mengatakan kalau mereka sebaiknya tidak pergi pada hari itu, melainkan mencari waktu yang lain. Perkataan yang Yunha katakan ini bukan hanya perkataan polos dari seorang anak kecil belaka, melainkan perkataan dari orang dewasa. Jadi Yunha sebaiknya mencoba bersikap seperti anak kecil di depan keluarganya, agar mereka tidak merasa curiga. Tak lama kemudian, Yunha mengatakan alasan kenapa mereka tak boleh pergi di hari itu. Karena saat ini, hari anak sedunia akan segera tiba. Yunha berkata ia ingin pergi ke taman hiburan dan menaiki sesuatu di sana yang mereka sebut sebagai kapal bajak laut Viking. Dan Yunha juga sempat mendengar kalau taman hiburan tersebut ternyata tidak jauh dari rumah. Dan di sini, untungnya Yunha juga pengen pergi ke sana. Yunha juga ingin merasakan naik kapal bajak laut Viking itu. Mendengar alasan dari Yunha, dan Yunha juga rupanya ingin ikut, maka sang ayah pun memikirkan rencana itu kembali. Karena seingat dari sang ayah, Yunha dan juga Yunha tak pernah pergi ke taman hiburan sebelumnya. Sang ibu menambahkan bahwa mereka berdua juga menghindari bepergian ke tempat yang jauh karena bahaya serangan dari para monster. Bagi sang ayah, sepertinya pergi ke taman hiburan tidak menjadi masalah. Jadi sang ayah menanyakan pendapat ibu mengenai hal ini. Dan sang ibu sepertinya juga merasa setuju untuk pergi ke sana. Dan sang ibu juga memberikan sebuah saran agar mereka membawa kotak bekal makan siang saat pergi ke sana. Dan sang ibu melanjutkan, makanan apa yang ingin dimakan oleh Yunha dan juga Yunha. Yunha dengan semangat mengacungkan tangannya dan berkata ingin memakan roti lapis beserta nugget ayam. Sementara itu, Yunha di belakang cuma diam saja. Sejujurnya, dia tidak menyangka rencananya bakal berhasil. Meskipun ia tidak bisa menghentikan kemunculan Kraken pada hari itu,
Tapi setidaknya Yunha tetap bisa menghentikan keluarganya untuk bertemu dengan monster Kraken tersebut. Dan dengan ini Yunha pun berhasil mengubah masa depan yang suram. Sesaat setelah rencana ke taman hiburan berhasil, sang ibu kemudian menerima sebuah telepon dari seseorang. Yunha seketika itu juga langsung berkeringat dingin. Melihat paras dari sang ibu yang seperti sedang panik, sang ayah dan Yunha pun bertanya perihal apa yang terjadi. Sang ibu rupanya menerima informasi dari rumah sakit bahwa sang nenek baru saja pingsan. Mendengar itu, Yunha merasa kalau itu tak mungkin, karena sebelum ia regresi, sang nenek nampaknya masih baik-baik saja. Itu pun sebelum Yunha berhasil diterima di Player Academy. Meski sang nenek tidak terlalu terluka atau apapun, tetapi tetap saja sang ibu tetap merasa khawatir kepadanya, dan sang ibu tetap tak bisa membiarkan hal tersebut. Setidaknya, sang ibu harus pergi ke sana untuk melihat keadaan dari sang nenek secara langsung. Melihat istrinya yang sedang khawatir, sang ayah pun setuju untuk pergi ke sana. Meski ingin pergi menjenguk, sang ibu juga tidak merasa enak dengan anak-anak. Sang ayah menjelaskan kalau mereka tidak bisa pergi ke taman hiburan apabila situasinya seperti ini. Jadi sang ayah mengusulkan untuk pergi menjenguk sang nenek saat jalanannya selesai diperbaiki. Sang ibu kemudian memberitahu Yunha kalau nenek sedang sakit. Sang ibu sangat paham kalau Yunha ingin pergi ke taman hiburan, tetapi sang ibu sepertinya tidak bisa pergi untuk sekarang ini dan meminta kepada Yunha untuk pergi pada waktu yang lain ke taman hiburan. Yunha tak menyangka bahwa sang nenek akan menjadi sakit karena usahanya yang ingin merubah masa depan. Jika saja Yunha nekat mencoba cara yang lain, takutnya ia tak tahu apa yang bakal terjadi selanjutnya. Yunha sepertinya tidak bisa mencegah keluarganya bertemu dengan Kraken. Nah, kalau seperti ini jadinya, terus buat apa dia ngalamin regresi? Hasil akhirnya akan sama saja seperti pada garis waktu sebelumnya. Yunha sejenak menutup matanya dan kemudian mulai berpikir dengan tenang. Ia paham kalau insiden itu tidak akan pernah berubah. Yang berubah hanyalah pribadi dari Yunha itu sendiri. Yunha sudah berbeda dari garis waktu sebelumnya. Di kehidupannya saat ini, ia telah secara rutin menyimpan mananya sejak kecil. Dan juga ia masih punya pengalaman bertarung dengan seekor monster dari kehidupan sebelumnya. Nah, jika takdir mereka bertemu dengan Kraken tidak bisa diubah, maka Yunha mau tak mau harus mengikuti jalan takdir yang kejam ini. Yunha kemudian setuju ingin pergi ke rumah nenek bersama semuanya. Sepertinya kita sudah tahu apa yang bakal terjadi selanjutnya. Iya, betul sekali. Yunha akan melawan Kraken secara langsung. Seingat Yunha, Biro Manajemen Mana Nasional telah membagi para monster berdasarkan tingkat ancamannya terhadap manusia. Mereka mengklasifikasikan monster dalam 9 kelas yang berbeda. Kelas 9 terdapat monster yang hanya bisa mengotori lingkungan atau menyebabkan wabah penyakit. Di kelas 8 terdapat monster yang bisa menyebabkan kerusakan fisik sehingga dapat mengganggu kehidupan manusia sehari-hari. Di kelas 7 terdapat monster yang bisa melakukan aksi perampokan dan juga aksi pembunuhan. Di kelas 6 terdapat monster atau sekelompok monster yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan di sebuah kota. Atau dengan kata lain, mereka dapat menerobos wilayah manusia. Nah, di kelas 5 terdapat monster atau sekelompok monster yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan di sebuah kota. Tapi yang ini ancamannya lebih tinggi. Di kelas 4 terdapat monster yang bisa mengendalikan sekelompok monster yang lain. Monster di kelas ini menganggap manusia itu hanyalah sebagai makanan, dan mereka sangat mengancam kehidupan manusia. Di kelas 3 masih terdapat monster atau sekelompok monster yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan di sebuah kota. Para monster di kelas 3 ini bisa memberikan kerusakan yang sama atau setara dengan bencana alam. Setelah itu ada kelas 2. Di kelas 2 ini lagi-lagi masih terdapat monster atau sekelompok monster yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan di sebuah kota. Para monster di kelas 2 ini dapat membawa malapetaka yang sangat besar. Dan terakhir ada monster di kelas 1. Monster di kelas ini hanya berjumlah 1 ekor saja. Dia adalah monster yang dapat mengancam keselamatan umat manusia. Setelah penjelasan mengenai pembagian kelas monster di atas, Yunha memasukkan Kraken sebagai monster kelas 3, yaitu monster yang bisa membuat kerusakan layaknya bencana alam. Sebelum ia regresi dahulu, pada saat ia lulus dari akademinya, monster Kraken itu pernah diturunkan ke kelas 4, karena para player diyakini telah bertambah kuat pada waktu itu. Nah, para player yang berada di lokasi jalanan saat ini hanyalah player yang berada di rank C sampai E.
Para player ini bahkan belum mencapai sebuah tingkatan di mana mereka bisa menghadapi monster Kraken yang sekelas bencana alam. Dan tentu, Yunha pun juga tahu bakal mustahil bisa mengalahkan Kraken dengan tubuhnya saat ini. Yunha hanya punya satu tujuan, yaitu ia harus bisa mengelur waktu sampai pasukan 12 zodiak muncul dan mengalahkan Kraken. Hanya itulah yang bisa Yunha lakukan saat ini sebagai seorang anak kecil yang bersenjatakan gunting dan juga pemotong kardus. Yunha sebenarnya juga ingin mengambil pisau dapur untuk persiapan mengulur waktunya ini. Tetapi apabila ia melakukan hal tersebut, maka sang ibu pasti akan menyadari jika ada satu pisau yang telah hilang. Yunha tahu dengan alat gunting seperti ini bahkan bisa memberikan sedikit damage terhadap monster tersebut. Dan itu pun jika Yunha melapisinya dengan kekuatan mana. Setelah memasukkan semua barangnya ke dalam tas, Yunha pun membuka pintu kamarnya dan bertanya apakah Yunha sudah selesai bersiap-siap karena mereka akan segera berangkat sekarang juga. Yunha membalikkan wajahnya kemudian tersenyum. Yunha bilang dia akan segera datang ke mobil karena persiapannya kali ini sudah selesai. Singkat cerita, kita kemudian diperlihatkan Yunha sekeluarga dilanda macet di jalan. Sang ibu memperbolehkan Yunha untuk tidur sebentar apabila ia merasa ngantuk. Tapi Yunha mengatakan kalau dia tidak apa-apa. Di sampingnya Yunha terlihat Yunah yang sedang tertidur. Setelah macet telah selesai, Yunha pun menutup mata dan kembali memperhitungkan tempat munculnya Kraken nanti. Seingatnya, sebelum ia regresi dulu, monster Kraken itu bakal muncul saat mereka telah menyeberangi jembatan Seongsan. Tapi anehnya, mereka sudah melewati setengah dari jembatan itu, dan monster Kraken masih belum muncul. Takutnya Yunha berasumsi bahwa masa depan dipengaruhi oleh sesuatu yang tidak ia ketahui. Yunha hanya bisa memohon agar mereka bisa melewati jembatannya dengan aman sentosa. Setelah memohon seperti itu, sisi depan jembatan tiba-tiba ambruk dan ledakan seketika terjadi dari dalam tanah. Nampaknya takdir yang sudah ditentukan sudah tak bisa diubah lagi. Terlihat sang ibu yang hanya bisa melotot terdiam ke arah depan, dan sang ayah bahkan lebih panik daripada sang ibu. Kehancuran berada di mana-mana, seakan-akan takdir yang kejam ini mengejek harapan putus asa milik Yunha. Monster Kraken itu akhirnya telah muncul, seekor monster kelas 3 kelas bencana alam, yaitu Kraken. Monster Kraken kini telah muncul dan mulai menghancurkan apapun yang ada di sekelilingnya. Batu-batuan besar yang terlempar karenanya kemudian mulai mengenai mobil-mobil yang lain. Semua orang pada saat itu juga memilih untuk keluar dari mobil dan kabur dari tempat itu sejauh mungkin. Awalnya mereka mencari keberadaan dari para player, dan tak lama kemudian para player pun mulai datang dan mulai melindungi warga sipil. Dan tentu saja mereka semua bukanlah tandingan bagi monster Kraken. Salah satu dari pasukan mereka kemudian tertimpa bagian tentakel milik Kraken, dan player yang tertimpa itu pun meminta tolong kepada player yang lain. Setelah melihat kejadian itu, para player yang awalnya berani itu pun seketika menjadi panik dan mengabaikan keamanan dari warga sipil. Nah, bagaimanakah keadaan dari Yunha sekeluarga saat ini? Mereka masih berdiam diri di dalam mobil. Sang ayah memberikan usulan bahwa sebaiknya mereka segera keluar dari mobil sekarang juga. Dan ayah meminta kepada semuanya untuk berhati-hati karena keadaannya yang sangat kacau. Sang ayah dengan mata yang tak punya harapan lagi meminta kepada kedua anaknya untuk percaya kepada dirinya. Sang ayah yakin bahwa mereka bisa dievakuasi dengan aman apabila mereka masih tetap bersikap tenang. Yunha tahu bahwa sang ayah saat ini sangatlah ketakutan. Sementara itu, sang ibu dengan keringat dingin meminta kepada kedua anaknya itu untuk tetap tenang dan perlahan keluar dari mobil. Sang ibu meyakinkan mereka berdua bahwa para player akan datang untuk melindungi. Setelah mereka berempat keluar dari mobil, Yunha pun mulai melihat keadaan sekitar. Setelah itu, ia kemudian tanpa sadar langsung terjatuh. Yunha merasa gemetaran dan tak bisa berdiri. Dengan berlinang air mata, Yunha memohon kepada tubuhnya sendiri agar bisa berdiri dan berjalan kembali. Sang ayah dan ibu tak mengatakan apapun saat melihat keadaan Yunha yang seperti itu. Sang ayah kemudian berlutut dan mengatakan akan menggendong Yunha. Untuk memastikan keadaan Yunha tidak sama, sang ayah pun menanyakan keadaan dari Yunha saat ini. Yunha dengan tegas mengatakan bahwa dia masih bisa berjalan. Setelah itu, salah satu anggota pasukan player kemudian membimbing Yunha beserta keluarganya untuk ikut bersamanya ke tempat evakuasi. Yunha tak menyangka bahwa para player pun ikut panik setelah melihat wujud Kraken yang berada di kelas 3.
Tetapi berbeda dengan player yang sudah veteran, mereka berhasil berpikir dengan tenang dan memimpin proses evakuasi dengan baik. Meski begitu, Yunha berkata di dalam hati bahwa Kraken bukanlah masalah utamanya. Yunha dan sekeluarga harus segera keluar dari jembatan ini sebelum mereka tiba. Nah, siapakah mereka itu? Tak lama kemudian, player yang memimpin evakuasi di depan Yunha pun seketika diserang oleh makhluk yang tak diketahui. Melihat player yang memimpin evakuasi telah diserang, sang ayah dan Yunha pun kemudian berhenti berlari. Dan mereka berdua hanya bisa terkejut sambil terdiam. Sekelompok makhluk yang memiliki sirip di tangannya pun kemudian mulai berdatangan. Nah, mereka inilah yang dimaksud oleh Yunha sebelumnya. Sekelompok monster kelas 7 yang disebut dengan diver. Makhluk ini berasal dari air dan membantai manusia dengan cara membabi buta. Seluruh player di tempat itu pun tak sanggup untuk menghalau mereka. Seseorang yang telah diserang oleh diver ini kemudian mulai diberikan pertolongan pertama oleh seorang player veteran. Dan ia membutuhkan seseorang yang bisa menggunakan sihir penyembuhan. Beruntung, salah satu wanita yang berada di tempat itu, yang juga merupakan seorang player, mampu menggunakan sihir penyembuhan. Tetapi sebelum ia sampai kepada korban yang terluka, ia seketika terkena serangan tombak yang telah dilempar oleh para diver. Dan player veteran beserta korban itu pun akhirnya dikepung oleh para diver. Di lain sisi, Yunha sekeluarga sudah tak tahu mau pergi kemana. Kekacauan sudah sangat merajalela. Sang ayah kembali meyakinkan anak beserta istrinya bahwa ia akan selalu melindungi mereka. Mereka berdua diminta oleh sang ayah untuk lari ke depan dan jangan pernah menoleh ke arah belakang. Setelah itu, mereka bertiga pun mulai berlari dengan cepat. Saat ini, monster Kraken masih menghancurkan semua mobil yang ada di jalanan. Dan mobil yang telah dihancurkan itu kemudian ia lempar ke arah orang-orang yang sedang berlari. Yunha seketika berteriak kepada sang ayah untuk berhati-hati. Mobil yang telah hancur itu berjatuhan di mana-mana. Dan salah satu dari mobil yang terlempar itu mengenai satu mobil yang mengandung minyak bumi. Dan ledakan sudah tak bisa terhindarkan lagi. Jalanan di depan Yunha sekeluarga telah dikelilingi oleh api yang menyala-nyala. Para player yang masih berada di tempat itu bertanya satu sama lain tentang kapankah bantuan akan segera datang. Yang satu menjawab bahwa mereka harus bertahan sebisa mungkin sampai bala bantuan tiba, karena kejadiannya baru terjadi beberapa menit yang lalu. Yunha tahu bahwa bantuan yang dimaksud adalah bantuan dari 12 zodiak. Sebelum ia regresi dulu, salah satu dari 12 zodiak itu pun akhirnya tiba di lokasi setelah 30 menit Kraken muncul. Sementara itu, di situasi saat ini, tanpa jalan keluar, apakah mungkin para player di jalanan itu masih bisa bertahan sampai dia tiba? Setidaknya player veteran itu masih mampu untuk melawan diver, tapi berbeda dengan Kraken. Semuanya dapat dipastikan bakal mati kecuali ada seseorang yang bisa menghentikan Kraken tersebut. Di sini, Yunha kemudian menarik nafas dalam-dalam. Ia sudah membulatkan tekadnya selama ini. Walaupun nyawa Yunha menjadi taruhannya, ia tetap akan melindungi keluarganya. Terlihat Yunha mulai menjatuhkan tas miliknya dan mulai mengeluarkan pemotong kardus atau cutter bersama dengan guntingnya. Sang ibu awalnya sempat khawatir saat melihat Yunha mengeluarkan alat-alat itu. Yunha kemudian membalikan badan dan memberitahu sang ayah dan sang ibu untuk tidak meninggalkan tempat ini sampai bala bantuan telah tiba. Sambil ketakutan, sang ayah bertanya kepada Yunha apa yang ingin dia lakukan. Yunha menjelaskan bahwa para player akan melindungi mereka bertiga dari serangan monster. Tetapi, jika situasinya masih tetap berbahaya atau tidak terkendali, maka Yunha meminta kepada sang kakak yaitu Yunah untuk melindungi ayah dan ibu secara langsung. Mengapa Yunha berkata seperti itu? Itu karena setelah ia pergi nanti, orang yang bisa mengendalikan mana di belakang hanyalah Yunah seorang. Yunha meminta pendapat Yunah mengenai hal ini, tapi Yunah tidak setuju dan juga tidak menolak. Setelah itu, Yunha pun pergi dari hadapan mereka bertiga. Yunha dengan pisau cutter di tangannya mulai berlari menghampiri monster Kraken. Yunha yang berlari ke arah Kraken kemudian mulai mengelirkan mana kepada kakinya. Yunha mengeluarkan sebuah teknik yang disebut sebagai sky step atau tapak langit, yang melangkah dari satu mobil ke mobil yang lain. Teknik ini tentu saja berakibat fatal kepada tubuh Yunha sendiri yang masih kecil. Tetapi Yunha saat ini mau tak mau harus memaksakannya. Yunha menjelaskan bahwa teknik sky step ini adalah teknik melangkah yang pernah ia gunakan sebagai seorang player dahulu sebelum ia mengalami regresi. Dan ini adalah kali pertamanya
menggunakan teknik ini pada tubuhnya yang sekarang. Dan sesuai dugaan, tubuhnya seketika menegang saat menggunakannya. Namun dengan teknik ini, maka Yunha bisa mencapai monster Kraken dalam sekejap. Terlihat Yunha semakin dekat dengan monster Kraken. Orang-orang yang melihat Yunha melompat di atas mobil warga, kemudian mulai menanyakan siapa anak itu, dan meneriakinya untuk kembali, karena di sana sangatlah berbahaya. Monster Diver yang melihat Yunha mendekat ke arah Kraken, kemudian mulai menghalau dan menyerangnya. Yunha mengelirkan mananya ke pisau cutter yang ia pegang. Teknik ini disebut sebagai mana coating atau lapisan mana. Yunha dengan modal nekat dan yakin, kemudian menyerang Monster Diver yang ada di hadapannya. Dan Yunha berhasil memotong satu kepala dari para monster tersebut. Monster Diver yang lain menyerang Yunha dengan cepat, tapi Yunha berhasil menghindarinya dan menusukkan pisau cutternya ke bagian leher dari Monster Diver itu. Dua Monster Diver kini telah diatasi. Monster Diver yang ketiga kemudian mulai menyerang Yunha dari arah atas. Yunha seketika menebas habis kepala dari dua Monster Diver yang ada di bawah dan juga yang ada di atas. Setelah berhasil menebasnya, Yunha terkejut dengan kedatangan Monster Diver yang keempat. Serangan dari Monster Diver yang keempat ini berhasil membuat Yunha terpental dan menabrak atap mobil. Tapi Yunha dengan cepat langsung kembali menstabilkan tubuhnya. Yunha sepertinya sudah mulai kelelahan. Tiga monster berikutnya mulai menghampiri Yunha. Melihat mereka yang masih jauh, Yunha sempat mengambil ancang-ancang untuk menyerang dengan tebasan penuh. Dan dengan serangan yang kuat, Yunha berhasil memotong-motong bagian tubuh dari para Monster Diver itu tanpa hambatan sekalipun. Yunha merasakan indera miliknya di kehidupan sebelumnya, kini sudah mulai kembali, yaitu sensasi dari membunuh setiap monster yang dia lakukan sebelum ia regresi. Dan di momen ini, Yunha berhasil kembali menjadi The Undead. Dengan kecepatan penuh dan juga dengan teriakan penuh balas dendam, Yunha menghabisi para Monster Diver selanjutnya tanpa adanya ampun sekalipun. Setelah Yunha telah kembali menginjak permukaan, Yunha pun menyadari hawa keberadaan dari Monster Diver yang berada di bawah lubang sewer yang hendak menyerang Yunha. Yunha dengan respon yang cepat kemudian melompat dan menusuk Monster Diver itu dengan pisau cutternya. Tak lama kemudian, Monster Diver kembali muncul di belakang Yunha sambil melompat dan hendak melemparkan tombak yang ia pegang. Yunha tentu menyadari serangan itu. Yunha dengan mudahnya menghindari tombak tersebut dan kembali melompat untuk menyerang Monster Diver itu. Yunha berhasil membelah tubuh monster itu menjadi dua bagian. Setelah berhasil menyerang monster itu, pisau cutter yang Yunha gunakan sayangnya sudah patah. Sangat disayangkan, cutter yang ia gunakan saat ini rupanya tidak cukup kuat. Untungnya, Yunha telah menyiapkan dua senjata. Apabila cutternya telah hancur, maka kali ini waktunya untuk menggunakan gunting. Yunha membelah bagian gunting itu menjadi dua bagian. Dan setelah itu, Yunha kembali menggunakan teknik Sky Step miliknya. Ia kembali melompat dari mobil yang satu ke mobil yang lain, hingga sampailah ia di hadapan Kraken secara langsung. Yunha sudah siap menghadapi Kraken tersebut dengan bermodalkan gunting ini. Sesaat kemudian, monster Kraken pun mulai menyerang. Monster Kraken menggunakan tentakelnya untuk menyerang Yunha. Yunha tentu saja dapat menghindari semua serangan yang diberikan. Dan karena tentakelnya sudah terarah kepadanya, Yunha pun menggunakan kesempatan itu untuk melompat dan berlari di atas tentakel tersebut. Setelah itu, Yunha pun melompat dengan tinggi dan hendak menyerang tubuh bagian utama dari Kraken. Yunha berhasil menancapkan kedua bagian guntingnya ke kulit utama dari Kraken. Dan Yunha kemudian menyeret guntingnya lurus ke arah bawah. Yunha secara terus-menerus memberikan tusukan kepada Kraken. Sesaat kemudian, salah satu tentakel dari Kraken kemudian datang dan menyerang Yunha, membuat Yunha tak punya pilihan lain selain melompat dari sana. Saat ini, Yunha telah kembali membijakkan kedua kakinya di permukaan. Ia melihat bahwa salah satu bagian dari guntingnya telah bengkok sepenuhnya. Dan Yunha sadar kalau salah satu dari bagian gunting itu sudah tak dapat digunakan menyerang lagi. Dan Yunha memilih untuk membuang bagian yang telah rusak itu. Sehingga saat ini, Yunha hanya memiliki satu senjata saja, yaitu satu bagian dari gunting yang tersisa. Monster Kraken kembali menyerang Yunha, dan Yunha juga kembali berusaha menyerang bagian tubuh dari Kraken. Setelah Yunha selesai melompat dan hendak kembali menancapkan guntingnya ke arah Kraken tersebut, tiba-tiba salah satu tentakel dengan kecepatan tinggi datang untuk mengempaskan Yunha. Yunha tak menyangka akan seperti itu. Yunha tentu tak mampu untuk mengelak saat berada di udara, dan alhasil Yunha pun terpental ke tanah.
Namun, Yunha sekali lagi berhasil menstabilkan tubuhnya. Yunha tak menyangka bakal sesial ini. Dan parahnya lagi, Yunha sekarang bahkan sudah hampir kehabisan mana. Monster Kraken kemudian kembali memberikan serangan kepada tiang penyangga jembatan tempat Yunha berdiri. Yunha lagi-lagi tak bisa menebak arah serangannya. Yunha melompat dari batu ke batu yang telah hancur. Nampaknya Kraken telah serius untuk menghancurkan jembatan tol itu. Di lain sisi, Yunha pun mendarat dengan selamat ke permukaan yang masih bagus. Monster Kraken kali ini mengambil truk peti kemas dan melemparnya ke arah Yunha. Yunha kembali mengeluarkan aliran mananya sambil menyiapkan kuda-kuda. Yunha berteriak memberitahu si Kraken bahwa dia sudah kelewatan. Yunha mengalirkan energi mananya yang besar kepada gunting terakhir itu, dan Yunha mengangkatnya ke arah atas. Seketika itu juga, truk peti kemas yang menghampiri Yunha seketika dibelah menjadi dua. Dan setelah itu, ledakan pun terjadi di belakang Yunha. Yunha kini nampaknya sudah kehabisan mana. Kesadarannya perlahan mulai menghilang, dan Yunha kemudian jatuh ke tanah dengan mata masih terbuka. Seluruh tubuhnya mengalami getaran yang hebat. Ia sama sekali tak bisa menggerakkan tubuhnya. Yunha menduga bahwa saat ini ia mengalami apa yang disebut dengan mana depletion, atau mana yang telah menipis. Yunha berusaha agar tidak kehilangan kesadaran, karena kalau Yunha pingsan di sini, maka semua pengorbanannya akan menjadi sia-sia. Tetapi, mau seberapa keras Yunha berusaha agar tetap bisa sadar, kedua matanya pun perlahan-lahan tertutup sendiri. Tapi tiba-tiba, Yunha memukul tanah dengan keras. Di dalam hati, ia terus-terusan berkata kalau ia masih belum bisa pingsan saat ini. Yunha tak akan membiarkan semuanya berakhir begitu saja. Di dalam hati, Yunha sangat menginginkan agar bisa hidup tenang dan bahagia bersama keluarganya. Melihat Yunha yang kembali bangun, monster Kraken pun mengerahkan tentakelnya lagi ke arah Yunha. Meski sekujur tubuhnya gemetaran, Yunha tetap tidak mau mati di tempat seperti ini. Maka dari itu, Yunha akan berusaha sampai akhir. Dan tiba-tiba, keajaiban pun akhirnya datang. Tak lama kemudian, dua tangan seorang gadis pun menghampiri Yunha dari belakang. Itu adalah Yunha yang datang memeluk Yunha. Yunha memeluk Yunha sambil berkata kepada Kraken untuk berhenti membuli adiknya itu. Di sekeliling Yunha, kemudian terbentuk seal atau barrier yang berwarna orange kayak channel ini. Barrier itu menghancurkan tentakel yang mengarah kepada Yunha. Dan bukan hanya itu, barrier milik Yunha terus membesar sampai ikut menghancurkan para monster diver yang berada di sekitar tempat itu. Terlihat barrier milik Yunha memancarkan cahaya oranye sama seperti keajaiban yang dilakukan oleh Jaeyoung. Bahkan, Yunha pun tak menyangka bahwa Yunha bisa menggunakan miracle atau keajaiban. Perlu dijelaskan, miracle atau keajaiban ini merupakan pemberian dari Maha Kuasa untuk mengganggu keseimbangan di dunia ini. Miracle juga bisa merekonstruksi dunia ini. Nah, seingat dari Yunha, sebelum ia mengalami regresi, Yunha hanya mengenal 4 orang saja yang diberkati oleh kekuatan miracle ini. Terlihat ada 3 orang yang masih dirahasiakan, dan yang satunya sudah diperlihatkan kepada kita pada chapter pertama. Di antara keempat orang yang telah diberkati oleh miracle ini, hanya ada 1 orang yang paling Yunha percayai, yaitu rekan sejatinya yang bernama Lee Yujeong. Yunha telah melihat mana milik Yunha sebelumnya yang sangat besar. Sebenarnya dia sempat kepikiran bahwa di antara 4 orang itu, mungkinkah Yunha termasuk orang yang mendapat pemberian berupa miracle ini. Yunha memeluk erat tubuh dari Yunha sambil mengatakan bahwa sekarang sudah tidak apa-apa. Di sini, Yunha melihat bekas luka yang dimilikinya telah sembuh seketika. Dan bukan hanya itu, barrier dan cahaya oranye itu juga melindungi mereka berdua dari Kraken. Meski Miracle dikenal sebagai kekuatan yang dahsyat, tetapi bagaimanapun juga, Miracle sudah pasti dibayar dengan harga yang mahal. Bagi orang-orang yang telah merekonstruksi dunia ini menggunakan Miracle, maka mereka akan selalu membayar harga yang mahal setelahnya. Seperti seluruh tubuhnya akan hancur saat selesai mengeluarkan Miracle. Yunha tentu tak ingin hal itu terjadi kepada Yunha. Yunha menanyakan kepada Yunha apakah ada yang terluka. Yunha hanya tersenyum sambil mengatakan kalau dia tidak apa-apa. Tapi anehnya, sesaat kemudian, Yunha pun merasa sangat mengantuk. Dan setelah itu, Yunha pun tertidur di atas pangkuan dari Yunha. Cahaya mananya yang berwarna kuning kemudian terpercik sedikit. Yunha tahu bahwa mana milik Yunha saat ini tinggal sedikit. Dan itu bahkan cuma cukup untuk membuat jantung dari Yunha tetap berdetak. Yunha yakin bahwa bayaran mahal yang diambil oleh Yunha adalah mana miliknya yang besar. Setelah semua cahayanya telah menghilang,
Yunha pun menidurkan Yuna ke tanah, dan Yunha mengatakan bahwa dialah yang akan menyelesaikan sisanya. Yunha menatap ke arah Kraken dengan tatapan yang tajam. Aliran mana biru milik Yunha kembali menyelimuti tubuh dari Yunha. Melihat mana milik Yunha yang meluap-luap, membuat Kraken akhirnya membuka matanya. Sepertinya dugaan dari Yunha ternyata benar. Monster Kraken kini menganggap Yuna sebagai musuhnya, dan Kraken kembali melayangkan serangannya kepada Yuna. Tetapi serangan itu dengan mudah dihentikan oleh Yunha. Yunha mengatakan dengan lantang bahwa Kraken sekarang sudah tak bisa menyentuh kakaknya sama sekali. Yunha kali ini nampak sangat berbeda. Ia sekarang dipenuhi oleh kekuatan mana yang sangat besar daripada sebelumnya. Yunha dan Kraken saat ini sedang bertarung dengan sengit. Yunha berhasil memotong tentakel Kraken yang besar itu hanya dengan menggunakan aliran mana yang telah ia kumpulkan di kedua tangannya. Mana dari Yunha rupanya sudah pulih berkat bantuan kekuatan miracle milik Yuna. Yunha tahu bahwa dirinya yang sekarang sangatlah tak mungkin untuk dapat mengalahkan Kraken. Tetapi karena masa depan telah berubah, keluarganya pun tidak jadi mati pada momen ini. Yunha kemudian tersenyum. Di dalam hati ia berkata bahwa sudah tidak ada lagi yang perlu ia takutkan untuk sekarang. Yang harus ia lakukan pada saat sekarang ini hanyalah bertahan dari serangan Kraken sampai salah satu dari 12 zodiak tiba ke tempat ini. Setelah itu, panel cerita pun berpindah memperlihatkan sebuah mobil yang sedang mengalami kemacetan. Ternyata pada saat Kraken telah muncul, dia yang merupakan salah satu anggota 12 zodiak rupanya ada di jembatan Wonhyo, dan itu tidak jauh dari kejadian Kraken yang sedang mengamuk. Di dalam mobil itu, terdapat seorang pria bertubuh kekar yang mempunyai rambut berwarna merah. Jika dilihat dari perawakan wajah dan juga pakaiannya, dia sepertinya seorang pria yang angkuh. Pria berambut merah itu saat ini sedang merasa kesal karena dilanda macet di jalan tol. Sampai-sampai ia pun menyalahkan Pak Supir mobilnya. Pak Supir bilang kalau saat ini sedang terjadi migrasi besar-besaran dan seluruh jalan di sekitar kota Seoul memang keadaannya sama seperti ini. Mendengar Pak Supir berkata seperti itu, pria berambut merah itu pun kemudian balik berkata, jika keadaannya terus saja seperti ini, maka ia akan berhenti menjadi salah satu dari 12 zodiak. Dia mempertanyakan kenapa ia malah dikirim ke tempat ini. Padahal seharusnya, mulai pada hari ini merupakan libur yang sangat panjang. Pria berambut merah ini kemudian memberitahukan alasannya mengapa ia masuk menjadi salah satu dari anggota 12 zodiak. Tujuannya hanya satu, yaitu dia ingin bertarung dengan orang-orang yang kuat. Dia sangat ogah-ogahan kalau anggota zodiak hanya bertugas untuk mengawal keamanan warga sipil. Pak Supir hanya bisa tertawa terpaksa saat mendengar perkataannya. Setelah berbicara mengenai hal itu, tiba-tiba Pak Supir dan pria berambut merah itu merasakan aliran mana yang muncul dalam jumlah yang besar. Mereka berdua dengan sangat jelas merasakan mana besar tersebut. Setelah itu, HP milik pria berambut merah itu pun kemudian berdering. Orang yang menelpon diketahui bernama Park Hye-rim. Pria berambut merah itu menanyakan apakah Park Hye-rim juga merasakan mana yang besar itu. Park Hye-rim menjawab tentu dia juga merasakannya. Pria berambut merah itu kembali bertanya mengenai kelas apa yang muncul saat ini. Park Hye-rim menjelaskan bahwa berdasarkan informasi dari pusat, maka itu adalah seekor monster Kraken yang berada di kelas 3. Mendengar kalau Kraken berada di kelas 3, pria berambut merah itu pun seketika menyeringai dengan jahat dan menanyakan di mana keberadaan monster itu. Pak Supir sampai berhasil dibuat ketakutan karena melihat ekspresi dari pria berambut merah tersebut. Pak Supir yakin bahwa orang-orang bakal salah paham jika mereka melihat ekspresinya itu secara langsung. Park Hye-rim memberikan informasi bahwa monster Kraken itu telah muncul di jembatan Seongsan. Park Hye-rim tahu kalau pria berambut merah itu juga menyadarinya. Namun para player yang berada di lokasi tersebut tentu belum cukup untuk merespon situasinya dengan baik. Walaupun mereka berdua tidak mengetahui dengan jelas kerusakan apa yang telah dibuat, tetapi para player yang berada di sana telah mengklaim bahwa di tempat itu bagaikan seperti berada di neraka. Mendengar itu, pria berambut merah itu pun menanyakan kebenaran dari informasi dari para player itu. Park Hye-rim mengatakan bahwa dia akan segera mengantarnya ke tempat monster Kraken itu berada. Tetapi, sebelum Park Hye-rim menyelesaikan perkataannya, pria berambut merah itu pun kemudian menutup teleponnya. Dan setelah itu, ia pun keluar dari mobil untuk melihat situasinya. Pak Supir menanyakan tentang apa yang akan dilakukan oleh ketua klan sampai-sampai ia keluar dari mobil. Jadi di sini kita mendapatkan informasi baru bahwa pria berambut merah itu merupakan seorang ketua klan.
Ketua klan tak tahu mengapa Pak Supir bertanya seperti itu. Yang pasti, ketua klan saat ini berencana untuk pergi ke sana dengan cara berlari. Dia mana mungkin bisa sampai ke sana tepat waktu apabila ia hanya tinggal di mobil sambil di tengah kemacetan seperti ini. Setelah ia selesai melakukan peregangan, ketua klan pun mengambil pedangnya yang ada di dalam mobil. Pak Supir lagi-lagi tak menyangka bahwa ketua klan bakalan lari sampai ke sana, karena dibutuhkan waktu sekitar 2 jam baginya untuk bisa sampai ke jembatan Seongsan dari jalanan tol ini. Ketua klan kemudian tersenyum dan mengatakan kalau dirinya hanyalah membutuhkan waktu 30 menit saja. Sesaat kemudian, ketua klan pun mengaktifkan sebuah teknik yang akan menambah kekuatannya. Seluruh tubuhnya kemudian diselimuti oleh mana yang berwarna biru. Dan setelah semuanya sudah siap, ia pun melompat dan berlari dari sana dengan sangat cepat. Pak Supir hanya bisa melihat dari belakang. Dan memang, itulah yang diharapkan dari seorang ketua klan sepertinya. Pak Supir menjelaskan bahwa ketua klannya ini merupakan seorang pecandu pertarungan. Dia hidup hanya untuk bertarung melawan lawan yang kuat. Dan di sini, ia pun menyebutkan sedikit identitas dari klan mereka berdua. Ternyata pria berambut merah itu merupakan seorang ketua dari klan yang disebut dengan klan Blaze, yang diketahui bernama Kang Hyun Chol dengan julukan Sang Flame Demon. Singkat cerita, setelah 30 menit kemudian, Hyun mulai diserang oleh seekor monster River. Dan tentu saja, monster River itu tidak ada apa-apanya di hadapan Hyun. Hyun membakar habis seluruh tubuh monster itu dengan menggunakan pedang apinya. Tak lama kemudian, Hyun pun terkejut melihat cahaya oranye yang sangat besar di tengah jalan. Dia bertanya di dalam hati, apakah itu merupakan kekuatan magic? Setahunya tidak ada seorang pun di lokasi ini yang cukup mahir untuk menggunakan magic setingkat itu. Jadi itu artinya, apakah ada wajah baru? Hyun kembali menyeringai sambil berlari ke arah cahaya oranye itu. Di lain sisi, terlihat Yunha yang masih saja memotong tentakel milik Kraken. Dan pada saat Yunha hendak memberikan serangan selanjutnya, di saat yang bersamaan, Hyun pun mengambil kesempatan itu untuk memotong dan sekaligus membakar tentakel yang ada di hadapan Yunha. Yunha bersyukur akhirnya orang itu telah sampai, yaitu salah satu dari anggota 12 zodiak yang bernama Kang Hyun Cheol, Sang Flame Demon. Setelah memotong tentakel di hadapan Yunha, Hyun pun mendarat ke permukaan. Dan ia berbalik menatap ke arah monster Kraken. Kraken nampak sangat kesakitan saat salah satu tentakelnya dibakar oleh Hyun. Dan setelah itu, Kraken pun kabur masuk ke dalam air. Yunha menjelaskan kekuatan yang dimiliki oleh Hyun itu. Jadi, kekuatannya itu disebut sebagai Gift Inferno. Itu adalah sebuah gift atau hadiah kekuatan yang dapat mengubah mana penggunanya menjadi api dengan sangat bebas. Nah, itulah sebabnya ia pun dijuluki sebagai Flame Demon, atau bahasa Indonesianya adalah iblis api. Setelah Kraken berhasil kabur, Hyun kemudian melihat ke arah kesana kemari. Nampaknya dia tidak melihat siapapun, kecuali 2 anak kecil yang ada di belakangnya. Di sini, Hyun bisa melihat aliran mana pada inti tubuh dari gadis yang pingsan itu. Jadi Hyun pun bertanya di dalam hati, apakah dia orangnya yang telah menggunakan magic yang tadi? Selain itu, terlihat ada seorang anak laki-laki yang berada di samping gadis yang pingsan akibat kehabisan mana itu. Dan anak laki-laki itu adalah orang yang melindunginya dari serangan Kraken. Di sini Hyun kembali menyeringai sambil menatap mereka berdua. Hyun tahu kalau mereka berdua bukanlah bocah biasa. Hyun penasaran seberapa kuat mereka nanti setelah mereka tumbuh dewasa. Setelah itu, Hyun kemudian menghampiri Yunha dan Yuna sambil memintanya untuk jangan khawatir, karena Hyun sama sekali tak punya niatan untuk bertarung dengan mereka berdua. Setelah itu, Hyun kembali menyipitkan matanya sambil mengatakan, setidaknya tidak untuk sekarang, yang artinya sampai mereka dewasa nanti, Hyun akan mengajak mereka berdua untuk bertarung. Hyun kemudian kembali mengatakan bahwa tujuannya datang kemari hanyalah untuk membunuh Kraken. Jadi Yunha dan Yuna diminta untuk segera pergi dari tempat ini, karena monster Kraken itu akan segera muncul kembali dari dalam air. Sementara itu, Kraken yang masih berada di dalam air nampak sangat marah. Matanya berwarna merah menyala. Kita flashback pada saat Yunha sebelum regresi. Waktu itu, Hyun datang menghampiri Yunha dewasa dan kemudian menyapanya, karena saat itu ia sangat populer dengan julukan The Undead-nya. Hyun pun bertanya kalau apakah dia orangnya yang dijuluki The Undead itu. Yunha dewasa hanya terdiam saat disapa oleh Hyun. Yunha tanpa basa-basi langsung kembali menanyakan apa urusan Hyun datang kemari. Hyun menyipitkan matanya. Hyun nampaknya ingin membuktikan rumor kalau The Undead itu sangatlah kuat. Dengan kata lain,
Hyun menantang Yunha untuk bertarung. Yunha dengan tegas mengatakan kalau dia tidak tertarik, dan Hyun diminta untuk minggir dari hadapannya. Tapi Hyun dengan sombongnya menolak permintaan dari Yunha. Hyun melanjutkan bahwa dia tidak akan pergi dari tempat ini sampai Yunha ingin melawannya. Mendengar itu, Yunha hanya bisa menghela nafasnya. Dan setelah itu, Yunha pun mulai serius ingin menghadapi tantangan dari Hyun. Dan Yunha berharap agar Hyun tidak menyesali permintaannya ini. Yunha mulai menarik pedang dari pinggulnya. Dan di lain sisi, Hyun pun telah siap dengan pedang apinya. Pertarungan mereka tak bisa dihindari lagi. Setelah flashback itu, Yunha hanya menatap ke arah Hyun dari belakang. Yunha menjelaskan bahwa Hyun adalah orang yang sering memprovokasi dirinya sebelum ia regresi. Tetapi sayang, Yunha selalu gagal pada saat melawannya. Hyun ternyata semakin kuat setiap kali dia mengajak Yunha bertarung. Dia memanglah pantas disebut sebagai monster yang terlahir hanya untuk bertarung. Sementara itu, Hyun saat ini merasa cukup kesal saat menunggu Kraken terlalu lama keluar dari dalam air. Apa mungkin monster Kraken akhirnya kabur setelah menerima luka sedikit saja? Tak lama kemudian, Kraken pun benar-benar kembali muncul dari dalam air. Salah satu tentakelnya kembali menyerang bagian penyanggah jembatan, dan serangan itu membuat jembatan seketika bergetar dan permukaannya mulai hancur. Hyun sepertinya tidak bisa bertarung sambil melindungi dua bocah yang ada di belakang. Untungnya, ada pihak lain yang ikut membantu Hyun menghadapi Kraken. Orang yang ikut membantu itu hanya dengan sekali menghentakkan tongkatnya saja, tiang penyanggah hologram pun akhirnya terbangun di bawah jembatan. Orang itu berada di dalam helikopter, dan ia menampilkan sosoknya di sana. Rupanya dia adalah seorang wanita yang menelpon Hyun sebelumnya. Dia juga merupakan salah satu dari anggota 12 zodiak, dan ia dijuluki sebagai Holy Mother. Dan dialah yang bernama Park Hye-rim. Hyun merasa sangat senang saat Hye-rim datang untuk membantu, dan Hyun dengan semangat memanggil Hye-rim dengan julukannya, yaitu The Holy Mother. Hye-rim tak senang saat dipanggil dengan julukan itu, karena nyatanya dia masih sangat muda. Jadi ia merasa tak pantas apabila dipanggil sebagai Mother. Di samping itu, Hye-rim tak menyangka kalau Hyun bakal berlari sampai ke tempat ini. Hyun dengan percaya diri kemudian mengatakan bahwa asalkan ia bisa sampai, memangnya apa masalahnya. Karena tidak ingin mempermasalahkan hal ini lebih lama, Hye-rim memberitahu Hyun kalau bala bantuan akan segera tiba untuk membantu warga sipil. Jadi Hyun sekarang bisa fokus untuk mengalahkan monster Kraken itu. Dan di sini, Hye-rim memberikan sebuah buff kepada Hyun. Mengetahui kalau Hye-rim memberikannya sebuah buff, Hyun dengan lantang mengatakan kalau dia tidak butuh buff dari dia. Hye-rim menyuruh Hyun tetap diam. Buff ini tentu akan sangat membantu Hyun nantinya. Karena Hyun sudah memperoleh buff dan bala bantuan juga akan segera datang, Hyun pun menyerahkan kuda bocah di belakangnya itu kepada Hye-rim. Hye-rim awalnya hanya berfokus menatap jumlah mana dari Yuna. Setelah itu, Hye-rim pun paham dengan permintaan dari Hyun. Tak lama kemudian, tak jauh dari jembatan itu, pusaran dari air pun akhirnya muncul. Dan dari sana, Kraken pun kembali menampakkan wujudnya. Hyun dengan diselimuti buff milik Hye-rim dengan penuh semangat langsung melompat dari jembatan dan mendarat tepat di depan monster Kraken itu. Hyun mulai mengeluarkan kekuatan api yang besar dari dalam tubuhnya. Api itu sama sekali tak padam meskipun terendam di dalam air. Setelah itu, Hyun dengan tubuh yang dipenuhi oleh api kemudian berjalan perlahan mendekati monster Kraken. Jujur, pada scene ini mengingatkan Mimin pada Guru Gai yang membuka gerbang ke-8. Kraken dengan menggunakan banyak tentakelnya menyerang Hyun dengan serangan yang bertubi-tubi. Serangan itu sayangnya tak berefek sedikit pun kepada Hyun. Hyun kemudian menyeringai sambil berkata bahwa Kraken sangatlah lemah, dan sekarang waktunya bagi Kraken untuk mati. Hyun mengangkat pedangnya ke arah atas dan mulai mengayunkannya ke arah Kraken. Kobaran api dari pedang milik Hyun kemudian menjalar di atas air, dan kobaran api itu berhasil membakar habis tubuh dari Kraken. Kraken berteriak kesakitan. Setelah menerima satu serangan itu, Hyun pun menghilangkan kobaran api dari tubuhnya. Terlihat Kraken dibakar hidup-hidup seakan-akan sebentar lagi bakal disantap. Yunha sangat senang dengan berakhirnya monster Kraken itu. Dan bersamaan dengan hal itu, Hye-rim pun akhirnya turun dari helikopter dan menghampiri Yunha dan Yuna. Hye-rim meminta kepada keduanya untuk tak perlu khawatir, karena sekarang ia akan menggunakan sihir penyembuhan yang disebut dengan healing spell. Namun, sebelum Hye-rim menggunakan sihir penyembuhan, ia keburu terkejut saat melihat tubuh dari kedua anak itu sama sekali tidak ada yang terluka. Yang berarti dugaan Hye-rim ternyata benar.
Cahaya oranye sebelumnya adalah kekuatan miracle. Berkat itu, luka mereka berdua akan segera sembuh dengan cepat. Hyerim hanya bisa terkagum dan mengatakan luar biasa kepada mereka berdua. Hyerim tak menyangka bisa menyaksikan kekuatan miracle secara langsung. Dan pada saat Hyerim hendak menyentuh Yunha buat menyembuhkannya, Yunha dengan tegas mengatakan untuk jangan menyentuhnya. Yunha memberikan tatapan mengancam kepada Hyerim. Hyerim seketika merasakan nafsu membunuh dari dalam diri Yunha. Di dalam hati, ia bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang anak sepertinya mempunyai nafsu membunuh setinggi ini? Saat Hyerim hendak menanyakan perihal nafsu membunuhnya itu, tim penyelamat pun akhirnya tiba di lokasi mereka. Hyerim menyarankan mereka berdua untuk pergi ke rumah sakit terlebih dahulu, dan Yunha tidak mengatakan apapun setelah itu. Oke lah, sekian untuk pembahasan alur cerita manhwa kali ini. Jangan lupa tinggalkan jejak di video ini berupa komentar dan juga like-nya. Dan Mimin juga meminta kepada kalian untuk memberikan rekomendasi manhwa yang sekiranya bagus untuk diceritakan. Oke, terakhir nama gue Rusdi. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.